Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi mumpung kita masih punya waktu dan badan kita masih sehat, kita harus senantiasa menjaga pola hidup kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin akan menyusahkan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, TVRI Bengkulu edisi hari ini di agenda Dokter Kito bersama Kito Sehat bersama saya Poso Siregar akan mengangkat tema yang berkenaan dengan penyakit faktor resiko stroke. Dan tentunya sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Azari Ganesa, SPN, spesialis neurologi. Selamat pagi dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap untuk memberikan edukasi kesehatan dokter ya, berkaitan dengan tema kita hari ini, faktor resiko stroke. Betul. Siap ya dokter ya? Siap. Oke dokter. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Dokter Beladina Citra. Selamat pagi dokter, apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Oke, siap untuk memberikan edukasi kesehatan dokter ya pada seluruh pemirsa, khususnya pemirsa TVRI Bengkulu yang ada di rumah. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ke Dokter Azari terlebih dahulu nih dok. Kita ulas secara umum dulu. Karena kan biasanya masyarakat awam nih menilai ketika ada sedikit gangguan gerak nih dokter, sudah langsung dikaitkan, oh ini stroke nih, ini stroke ringan, ini stroke berat dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dikategorikan sebagai penyakit stroke itu yang seperti apa dokter? Oke, baik. Ya, memang banyak spekulasi ya istilahnya di masyarakat yang melihat, wah ini kayaknya saya kok bicaranya agak berubah ya. Kok suara saya bindeng atau rasanya kok kayaknya kebas-kebas tangan saya atau kaki saya kebas-kebas ya. Nah, memang tidak semua penyakit bisa dikaitkan dengan stroke. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya disertai dengan gejala saraf yang lain itu bisa kita diagnosis sebagai suatu stroke. Namun tentunya kita tidak boleh khawatir sendiri jadinya. Wah, coba deh lihat Google, lihat searching ya, asumsi sendiri. Tetap memang yang utama adalah diperiksakan ke dokter ahlinya. Jadi kita bisa mengetahui, oh apakah ini suatu gejala stroke atau bukan gejala stroke. Nah dengan itu jadi para pemirsa ya sama pasien-pasien juga bisa lebih tenang. Oh ternyata ini bukan stroke, oh ini stroke dan apa yang mesti dilakukan. Jadi memang intinya adalah jangan melakukan asumsi sendiri ya, lihat nanti jadi khawatir sendiri. Self-diagnose nih. Ya, self-diagnose, betul. Wah saya batuk pilek, lihat-lihat, oh tumor otak, wah kan ada istilahnya gitu ya kalau di internet. Nah lebih baik konsultasikan ke yang ahlinya seperti itu. Serahkan langsung kepada ahlinya, ke tenaga kesehatan dokter ya, langsung konsultasikan ke dokter. Berarti dokter ketika ada ciri-ciri yang nampak seperti stroke, dia belum tentu stroke sebenarnya dokter ya. Misalnya ada gangguan gerak, tadi ada yang miring-miring, maaf kita katakan ya dokter ya, ada yang miring-miring, itu belum tentu stroke berarti dokter ya. Betul ya. Sebagai contoh ada satu penyakit namanya Bell's palsy. Bell's palsy itu adalah suatu istilahnya kelemahan atau kelumpuhan dari separuh wajah. Nah, kalau misalnya langsung mendiagnosis suatu stroke, tentu terapinya berbeda dan mempengaruhi kesembuhannya nanti. Jadi kalau misalnya, oh ini Bell's palsy, oh ini stroke, apa perbedaannya? Nah, untuk itu mesti diperiksakan ke dokter. Tapi kalau misalnya curiganya ini memang Bell's palsy, tentunya terapinya kita berikan seperti steroid ya. Dan itu berbeda sekali dengan terapi yang diberikan pada stroke. Walaupun mirip-mirip nih dokter. Walaupun mirip-mirip, gejalanya mirip, tapi memang harus benar-benar dilihat kembali gejala klinisnya, onsetnya kapan ya, faktor risikonya bagaimana, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini Bell's palsy, oh ini stroke, karena terapinya berbeda. Kalau salah terapi, nah tentunya tidak akan jadi sembuh jadinya. Malah tambah parah dokter. Malah tambah parah jadinya, karena tidak sesuai dengan jenis penyakitnya. Tapi kalau untuk penyakit yang menyerang gangguan gerak ini, stroke ini termasuk kategori yang paling parah kah, atau seperti apa sebenarnya dokter? Nah, stroke itu salah satu spektrum penyakit pembuluh darah di otak ya. Memang banyak selain penyakit stroke yang menyebabkan gangguan gerak juga. Ya, contoh misalnya penyakit Parkinson atau misalnya penyakit tumor otak ya, itu bisa gejalanya bahkan mirip stroke juga.
Nah, pembedanya itu tadi ya, dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan imaging ya, seperti CT scan atau MRI, difoto kepalanya untuk melihat, oh ini ternyata ini suatu stroke, oh ini bukan stroke gitu. Tapi memang secara umum gejalanya hampir mirip sebenarnya. Nah, itu yang mesti kita balik lagi ke awal tadi bahwa periksakanlah ke dokter ahlinya supaya kita bisa mengetahui oh ini sakit apa sebenarnya. Oke dokter, tapi kalau kita kaitkan dengan tema kan dok, mengenali faktor risiko dari stroke sendiri. Ini ketika dia belum ada pada kondisi yang parah, sebenarnya bisa dibedakan nggak sih dok dengan penyakit-penyakit yang misalnya mirip-mirip dengan stroke tadi seperti Bell's palsy, kemudian juga Parkinson dan lain sebagainya. Gejala-gejala awal yang dirasakan oleh penderitanya nih dokter. Deteksi dininya mungkin ya, kan banyak penyakit yang lain juga gitu kan dok. Deteksi dini biar kita ngebedain ternyata ini udah ada mengarah ke stroke nih, apakah ada gitu dok? Nah ya, ada ya. Jadi salah satu yang paling sederhana ya, istilahnya screening awal, oh ini saya curiganya stroke, oh ini saya curiga bukan stroke. Itu tadi, kita kenali dari faktor resikonya tersebut. Nah, jadi faktor resiko itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu terkena stroke. Apa aja ya, nanti akan kita jelaskan di presentasi. Kita akan jelaskan, kita akan jeda terlebih dahulu dokter. Kita akan masuk ke slide PowerPoint nanti setelah jeda pariwara yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.